Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh azzakumullah, kita awali kajian kita pada pagi hari ini dengan doa terlebih dahulu. Mari tengadakan tangan semuanya. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Rabbi na'udzubika min hamazatis syayatin wa na'udzubika rabbi an yahdurun. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman. Akhrijna min zulumatil jahli wal wahmi ila anwaril ma'rifati wal 'ilmi. Wa akhrijna min nukhulish syahawat ila jannatil qurubat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu? Sehat-sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Kantongnya sehat? Amin. Sependek ingatan saya, kajian Asmaul Husna kita terakhir di nama Allah Al-Wahhab. Hari ini kita akan memasuki Asmaul Husna yang berikutnya, yaitu Ar-Razzaq, Allah Maha memberi rezeki. Nama Allah Ar-Razzaq ini sangat penting untuk kita kaji, karena rata-rata kegelisahan kita biasanya senang, bahagia. Kebanyakan orang biasanya itu yang menentukan apa biasanya? Bu, ibu bahagia biasanya kalau lagi dapat apa biasanya? Nah itu dia, mukanya masem gitu ya. Itu biasanya karena kurang apa biasanya? Nah itu dia, berarti belum merdeka ya. Bener nggak? Kalau dulu kita tuh yang ngatur ya, Belanda, Jepang kan. Sekarang juga kita diatur juga sama duit. Kalau duitnya banyak bahagia ya kan. Kalau duitnya dikit, seolah-olah diri kita ini duit. Bukan, kita bukan duit ya. Ada orang yang muji kita ya, kita bahagia. Kalau ada orang yang mencaci kita, kita sedih. Berarti kita ini dikontrol oleh orang lain. Benar atau tidak? Nah berarti belum merdeka. Nah kalau kita sudah merdeka, nah ciri orang merdeka itu la ilaha illallah. Tidak ada ketergantungan ya. Tidak ada yang mengatur saya, tidak ada yang mengontrol saya, tidak ada yang saya takuti, yang saya harap kecuali Allah. Maka kalimat tauhid itu adalah kalimat yang memerdekakan kita. Nah, maka kita perlu mengenal Allah itu agar kita bisa betul-betul mengatakan la ilaha illallah. Tidak ada yang memberi rezeki kepada saya kecuali Allah. Tidak ada tempat minta tolong kecuali kepada Allah. Nah, jadi kita jadi budak Allah saja, tidak menjadi budak apapun dan siapapun. Setuju ya? Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, biasanya yang menjadi ketakutan kita baik kepada anak-anak kita
Ini biasanya soal-soal apa takutnya nih? Khawatir masa depan tuh biasanya konteksnya khawatir nggak apa? Nggak sempat sholat lagi, nggak tahajud, atau khawatir tentang uang juga. Jadi kita ini kecemasannya berputar di situ-situ saja. Soal duit, soal uang. Maka memahami nama Allah Ar-Razzaq ini sangat penting bagi kita, karena dengan memahami nama Allah Ar-Razzaq kita menjadi tenang, ya, kita menjadi yakin, optimis bahwa kita tetap akan mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam surah Ali Imran ayat 175 Allah berfirman, innama dzalikumusy syaitanu yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum Sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah setan yang menakut-nakuti kamu dengan kawan-kawannya. Jadi memang setan itu menakut-nakuti kita soal masa depan, soal rezeki, soal kesehatan, soal hari tua nanti gimana. Kalau anak-anak sudah pergi semua dengan keluarganya, gimana saya? Itu kerjaan setan tuh nakut-nakuti kita. Ya maka orang korupsi itu soal rezeki, nggak yakin sama rezeki. Orang kalau yakin rezeki dari Allah nggak akan korup. Orang kalau rezeki dengan rezeki itu yakin Allah yang ngasih rezeki, nggak akan iri, nggak akan dengki sama orang lain. Setuju ya? Terusin nggak nih? Kita mengkaji nama apa? Ar-Razzaq, Allah yang maha memberi rezeki. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang rezeki ini terkait dengan banyak asmaul husna. Jadi kalau bicara tentang rezeki, ada banyak asmaul husna yang hubungannya erat dengan rezeki itu. Yang pertama tentu Ar-Razzaq. Apa Bu? Pak? Ar-Razzaq. Apa arti Ar-Razzaq? Maha luar biasa memberi rezeki. Allah tidak menamakan dirinya Raziq, pemberi rezeki, tapi Ar-Razzaq, maha memberi rezeki. Ada apa dengan maha? Maha ini berarti yang dikasih rezeki itu bukan cuma yang baik-baik saja. Bukan cuma yang beriman saja, yang kafir pun dapat rezeki. Bukan cuma manusia saja yang dapat rezeki, tapi hewan pun dapat rezeki, ya. Tumbuh-tumbuhan pun dapat rezeki. Itu namanya maha luar biasa memberi rezeki. Itulah mengapa Allah khairur razikin, maha terbaik dalam memberi rezeki. Pemberi rezeki yang terbaik, khairur razikin. Pernah nggak dengar ayat itu? Khairur razikin. Kenapa Allah disebut khairur razikin? Karena kalau kita ngasih sama orang yang baik doang. Yang baik sama kita, kita kasih. Benar nggak? Yang nurut sama kita, kita kasih. Tapi Allah disebut khairur razikin, yang durhaka kepadanya saja diberi. Nah, maka dia pemberi rezeki yang terbaik. Allah maha luar biasa memberi rezeki, karena Allah memberi rezeki itu terus menerus. Enggak tahun ini ngasih, tahun depan enggak. Sebagian dikasih, sebagian tidak. 5 tahun dikasih, habis itu enggak. Itu namanya enggak maha luar biasa memberikan rezeki. Tapi karena dia maha luar biasa memberikan rezeki, semua makhluknya dapat rezeki,
Dan dia senantiasa terus-menerus memberi rezeki. Tidak putus-putus dia memberikan rezeki kepada kita. Maka Allah disebut dengan Ar-Razzaq, maha luar biasa memberikan rezeki. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nama yang lain yang terkait dengan Ar-Razzaq adalah maha memiliki kekuatan dan maha kokoh. Silakan nanti dibuka surat Az-Zariyat ayat 58. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya dialah Allah Ar-Razzaq, maha memberi rezeki, dzul quwwah, maha memiliki kekuatan, al-matin, yang maha memiliki kekokohan. Jadi Allah kaitkan pemberi rezeki dengan maha kuat. Kenapa rezeki ini dikaitkan dengan maha kuat? Kalau rezeki kita di tangan orang yang lemah, ada kemungkinan rezeki kita nggak sampai kepada kita. Betul nggak? Setuju atau tidak nih? Kalau rezeki kita di tangan Bapak yang terhormat, Bapak Presiden Jokowi, boleh jadi kita nggak dapat karena mau selesai periodenya. Bener nggak? Makanya yang sekarang nih gelisah ini. Orang-orang yang dekat sama beliau, waduh gimana nih? Habis ini nggak jadi ini lagi karena beliau udah selesai, ya kan? Maka pindah sana, pindah sini, ya kan? Pindah dukungan sana, pindah dukungan sini. Kenapa? Kecemasan yang luar biasa. Jadi kalau ibu rezekinya di tangan suami ibu, wah cepat-cepat galau ibu. Pas suami meninggal, wah sedihnya luar biasa. Sedih sih bagus. Kenapa? Tanda lembutnya hati. Bener nggak? Nggak ada orang ditinggal suami, ditinggal istri nggak sedih. Tapi ada yang berlebihan. Padahal suaminya akan menemui siapa, Bu? Allah. Mana yang lebih baik bagi suami ibu? Ibu atau Allah? Mana yang lebih sayang kepada suami ibu? Ibu atau Allah? Bu, jawab dong, Bu. Allah. Berarti suami ibu kalau boleh milih, dia milih siapa? Milih ibu atau milih Allah? Ya berarti dia kira-kira suami ibu meninggal seneng nggak dia ketemu Allah? Kalau begitu ibu nangisin siapa? Nangisin diri sendiri. Sama kayak kita pulang kampung, anak kita nangis nggak ikut pulang kampung. Kitanya seneng nggak pulang kampung? Ya seneng. Anak kita nangis, nangisin siapa sebenarnya? Nangisin diri sendiri. Allah Dzul Quwwah dikaitkan dengan Ar-Razzaq. Maka siapapun yang hidupnya itu bergantung kepada makhluk, udahlah pasti dia labil. Ustadz juga begitu. Ustadz labil, bisa bergantung kepada pengurus masjid A, pengurus B, bergantung kepada TV ini, TV itu. Siap-siap stres dia. Apalagi bergantung kepada popularitas, siap-siap stres. Ya. Tapi kalau bergantung kepada Allah, Allah Maha Kekal, berarti rezeki kita akan terus menerus karena yang ngasih kita nggak pernah mati. Betul nggak? Waktu di kantor suami ibu yang ngasih rezeki siapa? Kalau DPHK yang ngasih rezeki siapa? Nggak ada yang berubah. Waktu muda dulu yang ngasih rezeki siapa? Udah tua, pensiun, siapa yang ngasih rezeki? Apanya yang berubah? Nggak ada yang berubah. Sudah terbukti kemarin waktu COVID-19 masih dapat rezeki? Dapat buktinya. Kenapa? Karena suasana bos saya berubah. Ya, tapi yang ngasih rezeki dia juga. Tenang aja. Setuju?
Tapi di sini kayaknya udah pada tenang tuh. Matanya udah 5 watt semua ini. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau rezeki kita di tangan yang Maha Kuat, mungkinkah ada yang menghalangi rezeki kita? Tidak ada. Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, tidak ada yang bisa menghalangi apa yang kau ingin beri. Wala mu'tiya. Ini kan zikir kita, Bu. Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta. Itu jangan dibaca doang tapi dipahami. Ya Allah, tidak ada yang menghalangi apa yang kau beri. Tidak ada yang bisa memberi apa yang kau halangi. Itu keyakinan kita. Kita orang Islam ini karena kita beriman kepada Allah, bicara soal rezeki beda dengan yang lain. Cara kita nyari rezeki pun beda dengan yang lain. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi saya ulang, kalau rezeki kita di tangan yang Maha Kuat, pasti sampai enggak? Pasti sampai. Makanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Hibban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rizqa la yatlubul 'abda kama yatlubuhu ajaluhu." Sesungguhnya rezeki akan mengejar seorang hamba seperti ajal mengejarnya. Nabi bicara rezeki, bicara ajal. Rezeki akan mengejar seseorang sebagaimana ajal mengejar seseorang. Rezeki akan mencari seseorang itu sebagaimana ajal mencari seseorang itu. Ada nggak kira-kira yang bisa lolos dari ajal? Ada nggak? Kalau demikian, kita pasti ditemukan oleh rezeki itu. Subhanallah. Jika ajal itu pasti, maka rezeki itu bersifat pasti. Maka nggak akan mati orang itu sebelum ajalnya tiba. Jadi kalau orang udah ajalnya, berarti udah habis rezekinya. Ada orang kecebur ke sumur yang dalam. Ya. Kan kemarin juga ada kasus itu masuk sumur itu. Kemudian dikeluarkan. Wah, udah pokoknya udah pas kembali kesadaran, ya, dikasih minum, Bu. Setelah dia agak seger, diwawancarain, gimana kok bisa masuk ke sumur? Habis dikasih minum, ya, dia cerita, tadi saya ke sini, ya, terus saya geser ke sini. Pas dia cerita begitu, masuk lagi dia ke sumur. Dia peragakan. Pas ditolong, diangkat udah mati. Ternyata apa? Dia selamat yang pertama untuk minum segelas air doang. Rezekinya masih tersisa. Ya kan? Maka karena rezekinya masih ada, segelas air hidup dulu, habis itu mati, selesai. Ya kan? Kenapa? Rezeki sama ajal itu kayak gitulah. Jadi kalau kita masih ada umur, nggak usah khawatir, berarti rezekinya masih banyak. Setuju? Setuju. Jadi rezeki itu akan mengejar seseorang sebagaimana ajal mengejar seseorang. Jadi yang mengejar kita, rezeki atau kita yang mengejar rezeki? Jarak rezeki mengejar kita tuh jauh loh. Coba lihat beras, nasi, sepiring nasi di meja makan rumah kita. Dari mana beras itu? Cianjur. Ya Bu ya? Bener gak nih? Oh, ikan tuh. Dari mana tuh ikan? Di mana, Pak? Pokoknya jauh lah ya, datang dia. Oh, susu nih dari mana? Oh, dari Lembang. Jauh. Ayam dari mana nih? Kalau sini ayam tetangga nih.
Coba berapa jarak rezeki itu mendatangi kita? Kita ke tukang sayur, tuh kan? Berapa jaraknya ke tukang sayur? Jauh prosesnya untuk sampai kepada kita. Jadi rezeki mendatangi kita lebih agresif dari kita mendatangi rezeki. Subhanallah. Maka jangan kita katakan kita dapat rezeki karena usaha kita. Karena usahanya rezeki untuk mendatangi kita lebih besar daripada usaha kita untuk, ya apalagi sekarang dikit-dikit GoFood ya. Betul mak? Masa enggak kan gitu tiba-tiba datang. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Al-Qawi Maha Kuat dan rezeki kita di tangan yang Maha Kuat. Don't worry. Nggak usah cemas, nggak usah khawatir. Yang lain terkait dengan Asmaul Husna yang lain adalah Al-Wahhab. Ada Al-Wahhab, ada Al-Karim. Kalau Al-Wahhab kemarin artinya maha luar biasa memberikan hadiah. Dari kata hibah udah kita bahas. Silakan dicek di kajian sebelumnya. Ada nama Allah Al-Karim. Al-Karim artinya maha pemurah, maha dermawan. Dia yang marah kalau tidak diminta, itu Al-Karim. Apa Bu? Ya. Dia yang marah kalau kita minta sama yang lain. Nah, itu marah dia, Karim itu. Dia yang marah kalau tidak diminta. Dia yang marah kalau kita minta sama yang lain. Marah dia. Dengar-dengar ente ngutang 1 miliar ya sama si fulan. Iya, saya marah sama ente. Kenapa? Mestinya ente ngutangnya sama saya. Itu Karim tuh. Dia yang marah kalau sampai ada marah kepada dirinya. Kalau sampai orang miskin datang kepada dia minta, mestinya sebelum dia minta, saya sudah kasih. Jadi dia marah kepada dirinya ketika ada yang meminta, padahal mestinya sebelum minta dikasih. Itu Al-Karim. Maka dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, man lam yas'alillah ghadaballahu alaihi. Siapa yang tidak meminta kepada Allah, Allah marah padanya. Beda sama kita. Kita kalau orang minta melulu gitu. Sekali sih oke proposal ya. 2 kali masih oke, 3 kali masih oke, 4 kali yang lain dulu dah gitu. Benar nggak? Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kenapa kita itu marah kalau diminta? Karena kita itu fakir. Semua manusia itu fakir. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kalian semuanya fakir kepada Allah. Orang kaya manusia fakir kepada Allah. Si kuat dari manusia fakir kepada Allah. Bahkan makin kaya makin fakir, Pak. Coba kaya nyetir aja nyuruh orang, Bu. Nyetir mobil, kaya, bener nggak? Halo? Tas aja sama pulpen sama sandal fakir, butuh dibawain orang, bener nggak? Kayak orang lumpuh jadinya, semuanya dibawain orang. Pintu mobil dibukain nggak? Fakir, sampai mobil aja pintunya perlu dibukain, kagak bisa Pak. Nih kalau udah tua semakin fakir, semakin butuh sandaran. Maka kalau ngaji nyandar ya, Bu,
fakir. Butuh kacamata, fakir tuh. Butuh obat, fakir. Jadi kita ini fakir. Kalau kita punya uang 1 miliar, kemudian berkurang 100.000, kira-kira jadi 1 miliar nggak itu? Nah itu dia, manusia itu kekayaannya berkurang dikit, tidak sempurna. Kalau Allah ngasih, semuanya dikasih 1 miliar, berkurang nggak hartanya Allah? Karena dia maha kaya, maka Allah marah kalau kita tidak minta kepadanya. Kalau rezeki kita di tangan yang maha pemberi, di tangan yang maha karim pemurah, kira-kira mungkin enggak kita enggak dapat jatah dari dia? Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, maka yang perlu kita khawatirkan itu bukan soal rezeki, soal ibadah kita inilah yang perlu kita khawatirkan. Enggak tahajud, sudah seusia begini kok enggak tahajud, apa enggak khawatir? Usia sudah di atas 45 tahun, 50 tahun kok belum rajin tahajud. Itu menyedihkan dan mengkhawatirkan. Betul apa betul nih? Anak-anak kita tuh nggak usah khawatir soal rezeki. Soal dia tidak mengenal Allah dan Rasulnya itu yang kita khawatirkan. Karena rezeki itu soal Allah memberi, bukan soal kecerdasan. Sudah terbukti orang yang tidak lebih cerdas dari kita duitnya lebih banyak. Iya kan Bu? Coba reunian sama teman-teman kita yang dulu suka nyontek sama kita. Ternyata duitnya lebih banyak dari kita. Kita tanya orang-orang sukses, kamu sukses? Dulu sekolah apa? Saya cuma tamat SD Pak Ustadz. Waduh. Makanya kita dengar ya tukang bubur ayam naik haji. Ya dulu tukang bubur ayam, sekarang bosnya bubur ayam. Dulu gerobakan, jual bakso keliling, sekarang jadi bosnya bakso. Benar? Sekolah mah tamat SMP doang, nggak ada kaitannya dengan kecerdasan. Jadi kalau rezeki itu soal kecerdasan, kambing hewan nggak dapat rezeki. Bahkan ini sudah menjadi pengetahuan umum. Yang dulu juara-juara itu di sekolah, di kelas, itu rata-rata jadi karyawan. Bener nggak? Jadi profesor dipekerjakan oleh orang yang tamat SD SMP. Itu fakta di lapangan. Bener? Yang dulu buandelnya luar biasa katanya, nggak pernah ngerjain PR. Jadi bos. Nggak ada kaitannya dengan kecerdasan. Dan saya yakin karena kita di usia yang tidak terlalu muda, walaupun saya sih kelihatannya kata orang masih 20-an gitu. Kita sudah betul-betul menyaksikan fakta ini sebenarnya. Benar nggak? Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Asmaul Husna yang lain yang terkait dengan rezeki adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Dulu waktu Nabi pulang dari peperangan, kembali ke Madinah tuh ada tawanan, Bu. Perang namanya juga. Di antara tawanan itu ada seorang ibu punya anak umur 3 tahun lah kurang lebih, yang lagi bisa jalan, lagi senang-senangnya jalan tuh bocah. Tahu sendiri kan kalau anak baru bisa jalan, maunya jalan aja nggak bisa diem. Kayak kita dulu baru punya mobil, bener nggak? Dikit-dikit jalan yuk gitu ya. Norak. Sekarang aja udah lama punya mobil udah males jalannya. Bener nggak? Ternyata kalau udah tua mobil bagus sama mobil jelek sama aja. Kita juga nggak kepengen banget jalan-jalan. Bener nggak? Kalau udah tua juga begitu, rumah luas sama rumah sempit sama juga. Kenapa?
Karena kalau udah tua mah nggak butuh ruangan terlalu luas. Udah jalan capek gitu kan. Benar atau tidak? Nah sudahlah, hidup ini kaya miskin, luarnya doang kelihatannya bedanya jauh. Padahal hakikatnya nggak beda-beda jauh. Beti beda-beda tipis. Benar? Ya Bu, semakin banyak yang diberi biasanya semakin banyak juga yang diambil. Nah, itu begitu tuh. Ini kok jadi bengong begini? Ngantuk atau bagaimana nih? Saya minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari mana ini air? Udah datang aja air. Dari mana ini air ini? Ini rezekinya Ustadz Jumharudin nih. Subhanallah. Saya nggak minta ya, disediain aja nih air. Subhanallah. Apa dulu saya ngajuin proposal ngisi pengajian di sini? Enggak. Tuh lihat kalau udah Ustadz Jumharudin ngisi di sini, ngisilah saya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Seorang ibu ditawan, ada anaknya masih 3 tahun, melihat kota Madinah asing bagi dia. Dia tersibukkan dengan suasana, tengok kanan, tengok kiri. Maklum asing, tawanan. Akhirnya anaknya yang lagi lincah-lincahnya jalannya luput dari pandangannya. Ketika dia sadar anaknya tak terlihat, gelisah luar biasa ibu ini. Mana anakku, dia cari sana sini. Sedang gelisah-gelisahnya tiba-tiba dia melihat anaknya, langsung dia raih anaknya, dia gendong, dia ciumin. Ya, kemudian dia ayun, dia susuin, lama-lama anak ini tertidur. Fenomena ini menjadi tontonan Nabi dan para sahabat. Lalu apa kata Nabi kepada para sahabat? Apakah menurut kalian ibu ini akan tega melemparkan anaknya itu ke dalam api? Apa kata para sahabat? Mustahil ya Rasulullah. Ibu yang sangat penyayang seperti itu, mustahil dia lemparkan anaknya ke kobaran api. Apa kata Nabi? Lallahu arhamu bi'ibadihi min hadhil ummi biwaladiha. Ay kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, Allah lebih sayang kepada hambanya melebihi kasih sayang ibu yang penyayang ini kepada anaknya. Nah, kalau rezeki kita ada di tangan ibu kita yang menyayangi kita, kira-kira dapat nggak tuh kita? Kalau rezeki kita ada di tangan ibu kita yang penyayang, kira-kira kebagian nggak kita? Pasti kebagian, betul nggak? Lalu bagaimana dengan rezeki kita di tangan yang kasih sayangnya melebihi kasih sayang seluruh ibu yang penyayang di muka bumi ini? Kita ini memang aneh ya. Yakin rezeki, yakin Allah memberi rezeki, tapi mukanya masem semua. Murung. Rata-rata orang murung itu soal itu, coba. Nggak ada orang murung sedih. Kenapa? Semalam ketiduran nggak tahajud, jarang begitu. Kenapa? Aduh, saya tersibukkan dunia ini. Biasanya saya 1 hari 1 juz Quran. Waduh, ini wala 1 juz adanya juz jambu, juz melon. Kenapa? Sibuk bener ini. Sedih saya. Karena memang Bu, kadang-kadang kita punya waktu yang luang Bu untuk wiridan. Saya kemarin-kemarin tuh kalau habis subuh tuh ada space waktu yang cukup saya syukuri. Bisa membaca Al-Ma'thuratul Kubra misalkan. Zikir pagi yang agak panjang itu. Karena anak saya di pesantren. Anak saya yang pertama kuliah. Sekarang anak saya yang pertama magang. Balik ke Jakarta, magang. Magangnya di Traktor Nusantara sana di Pulau Gadung. Biasanya kalau habis subuh saya duduk dulu, zikiran dulu ya.
Mau nggak mau ngantar ke stasiun. Saya bilang luar biasa peluang waktu itu. Makanya nikmatani. Dua nikmat yang manusia sering lalai dan lupa. Nikmat lapang dan kesehatan. Saya merasakan itu. Ya Allah, iya ya. Setelah anak ini datang, ada yang hilang dari saya. Ya, saya harus ngantar ke stasiun. Biasanya saya zikir dulu. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Ar-Razzaq terkait dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang Maha menyayangi, yang Maha mencintai. Maka tidak usah ragu soal rezeki. Orang yang meragukan rezeki berarti meragukan Asmaul Husna. Dia ragu Allah Ar-Razzaq, dia ragu Allah Al-Qawi, dia ragu Allah Al-Karim, Al-Wahhab, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Wah, ragu tuh orang. Kita ini aneh kok ragu. Sekarang usia kita berapa? Bu, yang usianya 45 tahun ke atas angkat tangan. Ibu masih 30 tahun ke bawah. Kayaknya kita semua ya, mayoritas 45 tahun ke atas kan. Saya malah sudah 47. Ya tadi walaupun kelihatannya masih kelihatan 25 tahun gitu. Pernah nggak Allah lupa ngasih rezeki kepada kita selama 45 tahun itu? Pernah nggak? Pernah nggak dia lupa ngasih duit kepada kita? Pernah nggak? Ya Allah, 45 tahun sudah, 47 tahun nggak pernah dia lupa ngasih rezeki kepada kita. Masa sih sisa usia yang nggak lama lagi ini kok cemas, kok khawatir? Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah kamu dulu yatim? Lalu Allah berikan orang yang mengurusmu. Wa wajadaka dhalan fahada. Kau dulu bimbang lalu diberikan petunjuk. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Bukankah kamu dulu miskin lalu Allah berikan kaya? Bukankah kamu dulu? Kan gak pernah dulu Allah lupakan kamu. Masa kamu cemas dengan yang akan datang? Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Asmaul Husna yang lain yang terkait dengan Ar-Razzaq adalah Al-Latif. Apa ibu-ibu, bapak-bapak? Apa bu? Kurang jelas ya suara saya ini. Bindeng ya. Berarti mic-nya perlu disetting lagi nih. Di saya sih nyaman, tapi nggak tahu di audiens. Kurang ya, di audiens kurang ya. Ya, kadang-kadang di audiens bagus, di sayanya nggak nyaman. Ini sayanya nyaman, di audiensnya yang kurang. Nggak apa-apa, ini berarti kalau kita ada di masjid kurang, tinggal lapor ke DKM, nanti disettingin ulang. Iya kan? Al-Latif, apa ibu-ibu? Al-Latif. Maha lembut, maha halus. Ini makhluk halus sebelah kanan. Karena lembut ibu-ibu itu ya, bu ya. Betul nggak bu? Kalau bapak-bapak makhluk qawi, kuat. Nah, kalau ini makhluk halus, lembut. Makanya kenapa jadi pasangan kuat sama halus? Nah, mantap ya kan? Ini penyayang, ini maha kuat. Gabungan kasih sayang menyayangi dengan kekuatan. Ya. Kuat tapi penyayang. Wah itu keren. Nah. Makanya Allah itu pemilik Asmaul Husna sempurna. Kalau kita ini tidak sempurna, disempurnakan dengan istri, disempurnakan dengan suami. Benar nggak? Makanya Allah tuh nggak kawin. Kenapa? Sempurna. Allah nggak nikah karena dia sempurna. Kalau kita ini kenapa nikah? Karena kita nggak sempurna. Betul?
Al-Latif maha halus, maha lembut. Halus lembut itu biasanya tidak disadari. Contohnya apa? Udara. Udara ada nggak nih? Udara ada nggak? Jawab dong bapak-bapak. Saya itu sebenarnya udah tahu jawabannya, cuma ini masih hidup apa enggak ini? Udara ada nggak? Iya. Sering disadari nggak keberadaannya? Enggak. Karena itulah Allah. Karena itu udara itu manifestasi dari kelembutan dan kehalusan Allah. Ya, halus nggak disadari. Karena halus. Ini ada kumannya nggak nih? Ada nggak bakterinya ini? Pasti ada. Kelihatan? Enggak, halus namanya. Coba kalau kelihatan, nggak jadi minum saya. Latif. Ar-Razzaq maha memberi rezeki terkait dengan Al-Latif. Maksudnya apa? Dia memberi rezeki dengan cara halus yang tidak kita sadari. Contohnya apa? Bayi dalam kandungan ibu. Semenjak bayi ini, janin ini ditiupkan ruh, maka janin ini membutuhkan rezeki. Betul nggak? Siapa yang bisa masuk ke dalam untuk ngasih rezeki kepada bayi ini? Nggak ada. Tapi Allah Ar-Razzaq, Dia yang maha memberi rezeki. Maka bayi yang ada di dalam rahim ibu pun mendapatkan rezeki. Bagaimana cara Allah memberikan rezeki kepada janin ini? Lewat tali yang namanya tali plasenta. Padahal bayi ini di dalam rahim ibu punya mulut nggak? Punya. Punya usus, punya ginjal, tapi semuanya dinihilkan oleh Allah, tidak difungsikan. Allah yang ngasih rezeki melalui tali pusar, tali plasenta itu. Kenapa dinihilkan? Perutnya nggak difungsikan, pencernaannya, ginjalnya, mulutnya. Kenapa nggak lewat mulut? Karena kalau lewat mulut, lewat pencernaan, berarti bayi ini butuh buang hadas. Sementara fasilitas toilet di dalam rahim nggak ada. Betul atau tidak nih? Jadi dari awal itu kita itu sudah dikasih rezeki oleh Allah. Lewat tali plasenta, maka kadang-kadang ibu ngidam. Dia dulu waktu belum hamil nggak suka sama makanan itu, tapi waktu hamil kok kepengen makanan itu. Kata sebagian ahli, itu permintaan bayi karena bayi membutuhkan vitamin yang ada di makanan itu, maka diminta oleh bayi. Tuh lihat bagaimana halusnya Allah. Tapi saya juga bingung juga kalau ibu-ibu kok ngidamnya mau ngelus kepala orang yang botak. Apa hubungannya itu? Ya, jadi nyari kemana-mana orang botak. Udah gitu definitif lagi, Deddy Corbuzier. Maunya dia susah nemuin dia. Nah, repot. Karena kalau melalui tali plasenta ini nggak ada ampas sudah. Yang masuk tali plasenta itu memang saringan sudah, yang saripati vitaminnya itu langsung menyebar ke seluruh tubuh bayi ini. Subhanallah. Halus sekali. Ar-Razzaq. Maka setelah dikandung 9 bulan, bayi ini kemudian dilahirkan. Saat dilahirkan itu bayi nangis. Semua bayi nangis. Makanya yang nggak nangis dipukul tuh sama dokternya. Tepuk gitu kan. Nah kalau orang tua nggak ngerti kenapa anak gua dipukul, diponjok lagi tuh dokternya. Justru dokter nepuk pukul begitu supaya nangis bocahnya. Oh ada suaranya sehat berarti. Bener nggak? Bapaknya kagak tahu nih anak gua dipukul lah, ditonjok dokternya.
Kenapa anak itu nangis? Karena terputus dari sumber rezekinya tadi, satu plasenta tadi. Bayi ini tidak tahu bahwa Allah telah menyiapkan dua arah. Kalau tadi dari satu arah, tadi plasenta. Bayi ini nangis berpisah dari satu. Dia nggak tahu kalau Allah sudah menyediakan dari dua sumber. Ya, susu kanan ibu, susu kiri ibu. Subhanallah. Dan ketika bayi ini sudah dilahirkan, maka dianjurkan oleh dokter untuk kemudian diletakkan di dada ibu. Betul ya? Tiba-tiba bayi ini nyari-nyari. Kayaknya sudah ada sinyal. Nyari-nyari. Ya kan? Dan ketika didekatkan sama puting susu ibunya, nggak ada yang ngajarin. Bener nggak? Ada nggak yang ngajarin? Nggak ada yang ngajarin. Tiba-tiba dia segera kulum itu puting susu ibunya. Dan pas antara besarnya puting dengan mulut bayi. Nggak ada yang bilang, nah ini putingnya kegedean nih, kecilin dulu nih. Itulah makna firman Allah di dalam surat Al-Balad. Tadi baca Al-Balad kalau nggak salah ya. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan. Nah itu, kalau belum hafal juz amma, sebelum mati hafal juz amma. Cita-cita. Bukankah aku telah jadikan buat manusia lisanan wa syafatain? Aku telah berikan kepada manusia lisan dan dua bibir. Habis nih tandanya. Caranya halus sekali. Wahadainahun najdain. Setelah berbicara tentang nikmat lisan dan dua bibir, wahadainahun najdain, kami berikan hidayah kepada bayi itu najdain kepada dua gunung. Gunung kanan, gunung kiri ibu. Ini lihat tafsir-tafsir, kalau nggak percaya ini bukan penafsiran saya, penafsiran ulama. Luar biasa kan? Diberikan lisan, diberikan bibir, diberi hidayah untuk menempuh najdain. Najdain itu gunung. Maksudnya apa? Susu ibu kanan dan kiri. Karena kalau bayi ini tidak punya kemampuan menghisap susu ibu, wah ini pertumbuhannya akan bermasalah. Kenapa ibu-ibu? Ngomongnya sama ibu-ibu, ini kan urusan ibu-ibu. Karena susu formula kandungannya nggak berubah kan bu? Ibu beli susu formula nggak berubah. Tapi kalau susu ibu setiap bulannya tuh ada perubahan. Kandungannya tidak sama. Bulan pertama susu ibu, bulan kedua susu ibu tuh kandungan susunya itu berubah-berubah bu. Sesuai dengan kebutuhan anak. Hebat nggak? Kenapa? Ar-Razzaq. Jangan disangka sama itu kandungan bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga. Makanya katanya mulut sesuatu yang masuk pertama kepada mulut bayi itu harus susu ibunya pertama kali. Dan itu menentukan imunitas anak itu kemudian hari. Betul nggak? Malum saya udah punya anak, jadi yang gini-gini ngerti-ngerti dikit lah. Dan herannya di bayi, kalau udah kenyang berhenti. Bener gak? Kenyang, gitu. Kalau dia lapar, dia apa? Nangis, bahkan susu ibu saja kenceng. Nah, bayi saya lapar nih, tuh. Enak kalau udah berkeluarga cerita begini, jadi pengalaman. Bener gak? Makanya ibu-ibu yang kerja di kantor diperas tuh susunya. Bener nggak bu? Taruh nanti pulang dibawa, tuh begitu. Subhanallah. Setelah 2 tahun menyusui,
Makanya 2 tahun kata Nabi. Jadi kalau mau punya dedek, kalau bisa setelah 2 tahun gitu. Kalau punya dedek lagi gitu. Biar haknya anak ini benar-benar maksimal dipenuhi menyusui 2 tahun. Ayatnya jelas, ada ayat Qur'annya. Maka Quran itu bicara yang begini-gini. Bukan cuma bicara sholat, puasa, bicara menyusui. Itu kerennya Al-Quran tuh. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimmar radha'ah. Hendaklah ibu-ibu yang melahirkan menyusui anaknya 2 tahun sempurna. Quran tuh bicara menyusui. Jadi Quran tuh bicara menyusui, bicara melahirkan. Apalagi bicara soal copras-capres, jelas. Jangan ke situ, geser lagi ke sini. Tar aja kalau udah dekat 2024. Setuju? Habis disapi 2 tahun, bayi disapi bu, kira-kira nangis nggak dia bu? Nangis sakau dia. Karena diputus dari 2 sumber rezeki. Bayi ini tidak tahu bahwa setelah terputus dari 2 sumbernya makin banyak, 4, 5, makin besar 6, 7. Udah boleh makan rendang. Apalagi bu? Jengkol, ntar dulu. Ya, ntar dulu. Jangan terburu-buru. Di hari tua sudah mulai mendekati kematian. Cemas orang, takut mati. Kenapa? Karena terputus dari banyak pintu-pintu rezeki tadi. Dia lupa bahwa Allah telah menyiapkan surga yang abadi. Ar-Razzaq. Subhanallah. Jadi ibu-ibu, Ar-Razzaq luar biasa lembut memberikan rezeki. Di musim panas ada rezeki buah di musim panas. Betul nggak bu? Ada sayuran di musim panas. Di musim dingin ada juga makanan kita itu yang adanya di musim dingin tumbuhnya. Maka ada musim rambutan, ada musim duren, ada musim mangga. Setiap musim itu ada rezeki kita di situ. Kitanya ngeluh kalau musim panas, padahal Allah telah menyiapkan rezeki khusus musim panas. Terakhir Nabi Musa itu Nabi Musa atau Nabi Nuh, ada doa beliau itu yang berbunyinya, ya Allah urzuqni kama razaqtan na'am. Ya Allah berikan rezeki kepadaku sebagaimana engkau memberikan rezeki kepada anak burung gagak. Tahu burung gagak bu? Bu, tahu burung gagak nggak? Tahu. Warnanya apa burung gagak? Hitam. Ya. Itu burung gagak tuh ketika dia menetaskan telurnya, bayinya, pas netes tuh bayinya itu ibu warnanya putih bayinya, anak burung gagak. Pas ngelihat anaknya putih padahal emaknya hitam, nah emaknya ini nggak ngakuin, ini mah bukan anak gua. Akhirnya bu, ini fakta bu. Akhirnya untuk beberapa pekan itu emaknya ini nggak mau ngurus tuh, karena bukan anak gua nih. Karena putih, dianya hitam. Ya, karena lihat-lihat tuh anak kita. Kalau emak ibunya hitam, anaknya putih, tes DNA dulu. Canda. Akhirnya apa? Anak ini ditelantarkan. Tapi kan yang ngasih rezeki bukan emaknya, tapi siapa? Allah Ar-Razzaq yang Maha memberikan rezeki. Wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqallahu yarzuquha. Surat Al-Ankabut ayat 60. Betapa banyak makhluk melata di muka bumi ini yang tidak bisa mencari rezekinya, Allah yang memberikan rezeki kepadanya.
Emaknya menelantarkan, dia tak berdaya, gimana rezekinya dong? Apa yang terjadi? Ternyata anak burung gagak ini mengeluarkan bau aroma yang disukai oleh ulat-ulat. Ya kan? Ada gula, taruh gula, semut tahu tuh. Datang tuh, benar nggak Bu? Ini ada bau-bau amis nih. Ini disukain oleh ulat. Ternyata bau amis itu ada bersumber dari paruh anak burung gagak ini. Datanglah ulat ini, masuk ke paruhnya, ini tinggal ngap gitu doang, ngap gitu doang. Tapi tetap harus mangap, ikhtiar. Coba aja nih air, enggak saya ambil, iya enggak jadi rezeki saya. Satu pekan, 2 pekan, datang tuh ulat. Ini kemudian bulu tumbuh, hitam bulu. Pas emaknya balik, nah lihat anaknya hitam. Dia bilang, mak, gue emak lo. Persis tuh. Kalau induk perusahaannya lagi bagus, anak perusahaannya kurang tuh dibiarin tuh anak perusahaan tuh. Diabaikan. Pas induk perusahaannya lemah, anak perusahaannya naik diakuin. Iya kan? Betul. Makanya lembaga-lembaga zakat tuh banyak duitnya, mau diakuin semua. Banyak duitnya, ya kan? Lama-lama kotak masjid nanti diakuin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Herannya, setelah emaknya open, ulat itu nggak datang lagi. Subhanallah. Ar-Razzaq, Allah yang maha memberi rezeki. Subhanallah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Ketika kita melihat Asmaul Husna Ar-Razzaq ini sangat paling berkaitan dengan hampir seluruh Asmaul Husna, mestinya kita yang beriman ini tidak lagi khawatir soal rezeki. Ya, jangan cemas soal rezeki. Cemaslah untuk hal-hal yang memang Allah perintahkan kita untuk cemas. Apa itu? Cemas karena kurangnya ibadah. Sedih karena ketinggalan ibadah. Tidak maksimal ibadah. Itulah yang cemas, sedih yang terpuji. Adapun cemas-cemas urusan dunia, kita berlindung kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal ajzi wal kasali. Kita berlindung dari kecemasan untuk urusan dunia. Kita butuh cemas untuk urusan-urusan akhirat kita. Allah sengaja mengatakan rezeki, don't worry. Kamu jangan takut soal rezeki. Kamu fokus ibadah, saya ngasih rezeki kepadamu. Ya kan? Tapi kalau kita cemas soal rezeki, akhirnya nyari rezeki sampai alhaakumut takatsur, sampai dilalaikan karena mencari banyak-banyakan harta, sampai lalai urusan ibadah. Maka Allah mengatakan, soal rezeki itu aku yang nanggung. Jangan lupa ibadah. Karena kalau nyari banyak nggak ada banyak. Banyak tuh nggak ada. Banyak tuh kalau belum punya banyak. Kalau udah di tangan nggak ada yang banyak. Bener nggak? Maka yang dicari itu berkah, bukan banyak. Bener nggak? Ibu cari banyak atau berkah? Berkah dan banyak, bos. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada yang mau bertanya.